Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan bagian yang pertama. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, di hari yang bahagia ini, di tengah-tengah keluarga besar Aritonang dan Tampu Bolon, yang Tuhan telah perkenankan untuk mengantar anak yang dikasihi, Carlo dan Lucy, untuk menerima pemberkatan perkawinan yang datang dari Tuhan melalui gereja ini. Dan biarlah sukacita ini menjadi sukacita yang luar biasa bagi keluarga ini, terkhusus buat Carlo dan Lucy. Dan sesaat ini dalam waktu yang Kau berikan, kembali kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengar, ini juga yang menjadi dasar yang teguh buat Carlo dan Lucy ketika mereka mengakukan janji perkawinan di hadapan Tuhan untuk menjadi keluarga yang dipersatukan dalam nama Tuhan. Sehingga bila melalui firman ini juga menjadi kekuatan bagi mereka untuk menjalani keluarga mereka kelak seperti yang Tuhan kehendaki. Berkati kami semua di tempat ini dalam kuasa Roh Kudus-Mu yang menguasai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Menjua-jua. Horas. Terpuji nama Tuhan. Di hari ini kita boleh bersuka cita di tengah-tengah keluarga Aritonang dan Tampu Bolon yang telah diperkenankan Tuhan mengantar anak yang dikasih untuk menerima pemberkatan nikah nantinya, Carlo dan Lucy. Dan yang menjadi dasar firman Tuhan buat Carlo dan Lucy di hari ini terambil dari Injil Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Saya yakin Carlo dan Lucy lupa bawa Alkitab, ya. Lupa ya, Papa. Tapi ingat ini, oke. Walaupun kamu lupa saat ini bawa Alkitab, tapi ingat ini. Oke. Injil Matius 7 ayat 24 sampai 27 demikian firman Tuhan. Dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Amin. Ini dasar firman Tuhan buat Carlo dan Lucy di hari ini dan buat kita semua. Saudara yang kita kasih Yesus Kristus, pernikahan kita tahu dan ini selalu diingatkan bagi kita adalah lembaga yang ditetapkan oleh Tuhan bagi semua orang. Sebab pernikahan ataupun perkawinan kita sepakat itu atas inisiatif
Tuhan. Dan hal ini tidak hanya diberikan bagi orang Kristen, tapi diberikan untuk semua manusia. Sehingga bisa dikatakan pernikahan sebuah persekutuan yang sangat eksklusif. Kenapa? Karena persekutuan itu seumur hidup antara satu orang pria dan satu orang perempuan ataupun wanita. Tidak ada dikatakan dua pria, dua wanita. Satu pria, satu wanita. Sehingga dikatakan persekutuan yang sangat eksklusif. Nah, sebuah ungkapan mengatakan kalau kita membeli sebuah barang atau membeli sebuah benda yang kita sukai, mungkin kita pernah dengar ini, saya hanya mengingatkan, pastinya untuk menjamin barang itu baik, berkualitas, ada nota yang diberikan, ataupun kwitansi. Dan dalam kwitansi tersebut jelas harga barang dan kepada siapa barang itu diterima. Dan biasanya produk yang kita beli ada tanggal kapan dibuat dan kapan berakhirnya ataupun expirednya. Beda dengan pernikahan. Oke, Carlo dan Lucy, beda. Oke. Saat nantinya Carlo dan Lucy sudah menerima surat tanda kamu sudah diberkati, di situ ada tanggal kapan kamu diberkati. Oke. Hari apa? Oke. Tapi tidak ada tanggal kapan berakhirnya. Beda kalau kita beli barang. Ada tanggal kapan diproduksi dan kapan barang itu tidak bisa dipakai lagi. Tapi dalam pernikahan, di dalam surat tanda kamu sudah diberkati, ada tanggal kapan kamu diberkati, ada tempat menyatakan di mana kamu diberkati, tapi tidak ada tanggal kapan berakhirnya pernikahan itu. Oke, berbeda. Dan pastinya untuk hal ini bukan hal yang mudah. Untuk menyatakan tidak ada tanggal kadaluarsanya. Berarti diperlukan apa? Sebuah kesetiaan. Sebab tuntutan dalam kesetiaan kita tahu itu tidak mudah bagi seorang istri dan seorang suami. Terlebih tuntutan kesetiaan itu bukan hanya untuk kamu berdua saja, Carlo, terlebih karena ada Tuhan. Di mana kamu mengucapkan janji perkawinan nanti. Kehidupan pernikahan ataupun perkawinan buat kamu duanya, Carlo dan Lucy, itu akan dimulai hari ini. Setelah kamu mengucapkan janji pernikahan dan setelah kamu menerima berkat itu. Nah, tapi apa yang kamu lihat hari ini, bagaimana keindahan hari ini? Carlo, coba kamu lihat dulu Lucy. Tatap dulu Lucy. Oke. Lucy tatap dulu Carlo. Oke. Carlo, pernikahan itu tidak seterusnya seindah bagaimana wajah Lucy saat ini. Oke. Bagaimana indahnya bajunya. Bagaimana indah bunga-bunga di kepalanya. Begitu jaga Lucy. Pernikahan itu bukan sebuah jaminan seperti saat ini kamu lihat Carlo yang ganteng, gagah. Bunga ada di kantong jasnya. Ya. Tidak. Karena setelah ini kamu menghadapi kehidupan yang nyata. Tidak seindah seperti saat ini yang kita lihat dekorasi bunga-bunga yang ada di depan ini. Tapi ada sebuah jaminan itu bisa selalu indah. Seperti seperti saat ini juga. Jikalau Dia, Tuhan itu yang tetap kamu hadirkan dalam rumah tangga-mu. Melalui perikop firman Tuhan hari ini, Yesus mengingatkan tentang bagaimana seorang Kristen menjalani kehidupan ini. Dan dikatakan
firman Tuhan, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu hal yang penting. Gambarannya adalah seperti seorang yang membangun rumah di atas batu dan membangun rumah di atas pasir. Dua macam dasar ini. Nah, pengajaran ini bisa diaplikasikan di dalam kehidupan perkawinan ataupun pernikahan. Artinya, hal yang terpenting sebagai seorang Kristen, pondasi apa yang mau kita bangun di dalam kehidupan kita ini. Membangun rumah tangga itu tidak seperti membangun sebuah rumah di mana satu hari bisa selesai. Kalau kita lihat di televisi ada acara, ya kan, bedah rumah satu hari selesai, ya. Tapi rumah tangga tidak seperti itu. Satu hari selesai, satu hari baik, tidak. Tapi di dalam firman Tuhan ini pentingnya sebuah komitmen, pondasi yang bagaimana yang mau kamu pakai dalam rumah tanggamu kelak. Kalau tukang bangunan ataupun seorang arsitek, dia tahu bagaimana bangunan itu bisa kokoh, berapa batu yang diperlukan, dan berapa tahun mau dipakai. Seorang tukang bangunan atau arsitek dia bisa hitung-hitung itu. Berapa pasir yang mau dipakai. Oke. Dia bisa hitung seperti itu. Bagaimana gedung itu bisa kokoh, kuat, dan apapun yang terjadi, hujan, badai, bagaimana bangunan itu bisa bertahan, dia tahu. Bentuk barang yang berkualitas yang bagaimana yang diperlukan. Nah, Carlo dan Lucy juga, pondasi yang kuat itu akan menentukan bagaimana rumah tangga kamu nantinya. Perumpamaan Tuhan Yesus ini memperlihatkan bahwa dua orang sama-sama dengar. Tidak ada yang tidak dengar, ya kan? Sama-sama dengar. Tapi yang menjadi persoalan dalam hal melakukan. Yang pertama dikatakan bijaksana karena dia mendengar dan melakukan. Tapi yang kedua, dia juga mendengarkan tapi tidak melakukan. Orang yang melakukan ketika menghadapi sebuah krisis kehidupan, maka datanglah badai, datanglah banjir, dia tetap bisa berdiri. Tapi orang yang kedua tadi, yang membangun di atas pasir, datanglah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Jadi artinya bagi kita, dalam sebuah pernikahan, pondasi itu penting sekali. Apa yang harus kita tanamkan? Komitmen yang benar itu penting sekali dalam sebuah rumah tangga. Karena dikatakan dalam firman Tuhan, apakah berbeda mereka ketika menghadapi masalah? Tidak. Sama-sama datang hujan, sama-sama datang badai, sama-sama datang banjir. Hanya bedanya, yang melakukan tadi dia tetap berdiri kokoh, yang tidak melakukan tadi dia hancur dan berantakan. Sama-sama mendengar, tapi tidak sama-sama melakukan. Jadi dalam rumah tangga ini semua kita tidak ada, dan saat ini yang sudah berumah tangga ada di belakang Carlo dan Lucy, semua menghadapi masalah. Semua menghadapi krisis dalam kehidupan. Hanya saja yang menentukan pondisi apa yang kami tanamkan. Ketika hanya mendengar tidak melakukan, mungkin kami akan berantakan. Tapi ketika kami mendengar dan melakukan, kami tidak berantakan. Seperti juga Carlo dan Lucy. Kalau hanya mendengar tapi tidak melakukan, siap-siap untuk merasa kebosanan, untuk merasa kekecewaan. Oke. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, diingatkan buat kaum Carlo dan Lucy, dalam impokasio tadi juga jelas, yang sudah dibacakan, kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu,
Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Oke. Tidak akan ragu-ragu. Itu pengakuan pemazmur hanya kepada Tuhan. Seorang teolog mengatakan, pernikahan yang baik ataupun kokoh adalah pernikahan yang Anda ciptakan ataupun yang Anda perjuangkan. Dan Anda harus terus menciptakannya ataupun Anda terus memperjuangkannya. Dan setiap kita harus memperjuangkannya. Dan yang paling penting adalah memperjuangkan bagaimana dalam latihan rohani. Itu bahan PA Moria semalam ya. Latihan rohani. Itu penting. Latihan rohani artinya apa? Terus menerus menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan Allah. Agar ketika apapun yang kamu terima dalam keluarga Anda nanti Carlo dan Lucy, kamu tetap bisa mengerti Tuhan itu baik. Kamu tetap bisa menjalani sekalipun kita sudah menjalani pembinaan pranikah ya. Kamu siap dalam suka duka. Carlo sakit, Carlo sehat. Lucy sakit, Lucy sehat. Siap. Tidak bisa mengatakan ketika sakit sudah. Tidak. Itu artinya latihan rohani. Latihan rohani itu akan terus berkembang ketika tetap hidup mengandalkan Tuhan. Jangan lupa ke gereja, oke, Carlo dan Lucy. Jangan lupa ikut persekutuan. Jangan lupa jalin rumah tangga Anda di dalam doa dan membaca firman Tuhan. Itu yang paling penting. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan ini, buat kamu Carlo dan Lucy, kembali kami mau ingatkan, kalau Yohanes 15 ayat 5 jelas mengingatkan, di luar aku kamu tidak bisa apa-apa. Jadi sehebat apapun nantinya pekerjaan Carlo dan Lucy, sehebat apapun materi yang kamu miliki nantinya, di luar Tuhan kamu gak bisa buat apa-apa. Hanya di dalam Tuhan kamu bisa melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu yang pertama, melalui firman Tuhan ini, tetaplah pakaikan kebenaran firman Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidup pernikahan kalian nantinya. Beriman hanya pada Tuhan untuk semua rencana-rencana Anda. Tantangan sebesar apapun yang akan kamu terima, kamu tetap akan bisa kokoh karena dasar Anda firman Tuhan yang teguh itu. Tidak hanya mendengar tapi melakukan, maka kamu dikatakan orang bijaksana. Tapi kalau hanya mendengar tidak melakukan, maka kamu bukan orang yang bijaksana, tapi dikatakan orang yang bodoh. Kalau tidak mau dikatakan bodoh, maka dengar dan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Apapun pekerjaan Anda, apapun yang terjadi dalam rumah tangga Anda, apapun yang ada di tengah-tengah keluarga besar Anda nantinya, bijaksana dalam kehendak Tuhan. Rawat pernikahan Anda. Dalam keluarga besar Anda juga, walaupun sesungguhnya tidak ada banyak kelebihan pada diri pasangan Anda, bahkan mungkin banyak kekurangan, tapi rawatlah dengan baik. Buat kamu sudah dipercayakan Tuhan hari ini mengantarkan anak yang kamu kasihi, tetap andalkan Tuhan dan dukung doa buat mereka, agar mereka senantiasa bahagia dalam rumah tangganya. Diberkati kamu, dan apa yang jadi kehendak Anda, biarlah anugerah Tuhan, apa yang diharapkan, itu yang menambahkan keturunan di tengah-tengah keluarga Anda. Karena tujuan perkawinan untuk menunjukkan karya Allah. Ketika kehadiran anak, itu anugerah Allah, dan bersyukurlah untuk itu. Terpuji nama Tuhan, selamat buat Carlo dan Lucy. Tetap kokoh dalam firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengar di hari ini. Tuhan yang menyempurnakan firman-Mu, terkhusus buat Carlo dan Lucy, di mana mereka berkomitmen untuk menjadi keluarga dalam berkat Tuhan. Engkau yang senantiasa hadir bagi setiap rencana kehidupan mereka, sehingga apa yang mereka lakukan nantinya
Itu yang akan memulai kehidupan pernikahan mereka. Dan itu juga yang memulai kehidupan mereka untuk senantiasa bersandar akan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami juga yang mendengar firman-Mu. Ajari kami, agar kehidupan kami ini menjadi orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan, bukan hanya mendengar, tapi tidak melakukan. Karena kami tahu, segala tantangan krisis kehidupan senantiasa berganti dalam kehidupan kami. Tetapi janji-Mu jelas, orang yang bijaksana, mendengar dan melakukan, akan tetap berdiri kokoh di dalam kebenaran firman-Mu. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.